Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati kitab Amsal pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memohon hadirat-Mu untuk menyertai kami saat merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar siap menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dengan judul bagi kita, Hidup Benar dan Jujur, Fondasi Kehidupan yang Diberkati. Amsal pasal 11 ayat yang pertama berbicara tentang neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan, godaan untuk berlaku curang, tidak jujur dan egois sangatlah besar. Namun firman Tuhan dalam Amsal pasal 11 memberi kita nasihat-nasihat kehidupan yang bukan hanya menuntun kita kepada hidup yang benar, tetapi juga membawa motivasi untuk menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kita akan belajar akan 3 hal penting dari Amsal pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 yang bisa membangun karakter dan memperkuat semangat kita dalam menjalani hidup. Yang pertama kita melihat dalam Amsal pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Hidup jujur mendatangkan perkenaan Tuhan. Amsal pasal 11 ayat yang pertama tadi mengatakan kepada kita, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, dalam konteks zaman dahulu, timbangan adalah alat utama dalam jual beli. Banyak orang mengakalinya untuk keuntungan sendiri. Tetapi Tuhan tidak melihat itu sebagai kehebatan, melainkan kekejian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Amsal ini berbicara kepada kita bahwa hidup yang curang mungkin memberi keuntungan sesaat, tetapi hidup yang jujur membawa perkenaan Tuhan. Nah, kembali kita melihat pada ayat yang ketiga, di mana di situ berbicara tentang orang yang tulus hatinya dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dan nas ini menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita jujur, kita mungkin tidak langsung kaya secara materi, tapi kita kaya akan damai sejahtera, kepercayaan dan hubungan yang sehat dengan Tuhan dan manusia. Dan yang kedua kita dapat melihat dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Orang benar menjadi sumber berkat bagi sekitarnya. Ayat yang ke-10 mengatakan kepada kita, bila orang benar mujur beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ketika orang benar itu orang yang hidup dengan takut akan Tuhan, maka kehidupannya akan diberkati. Dan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kota pun bersuka cita. Kenapa? Karena hidupnya membawa pengaruh yang positif. Nah, kita boleh melihat kembali ayat yang ke-11, di mana berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Apa yang kita renungkan dari Amsal ini? Yang pertama, apakah kehadiran kita membawa berkat? Dan yang kedua, apakah kantor tempat kita bekerja, lingkungan tempat kita tinggal, merasa diberkati dengan kehadiran kita? Dan tantangan bagi kita adalah, jadilah pembawa damai, penolong bagi yang lemah, dan pemimpin dalam integritas. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti itu. Nah, kembali kita melihat yang ketiga, melewati Amsal pasal 11 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 mengatakan, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutup perkara.
Di zaman media sosial ini, kita mudah menyebarkan informasi benar maupun tidak. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa orang bijak dan setia adalah mereka yang bisa menjaga mulutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah dengan berkata-kata. Kita lihat bahwa lidah bisa membangun, tapi juga lidah dapat menghancurkan. Mari kita belajar menjadi pribadi yang tidak suka menghakimi, tidak menyebar gosip, tidak membesar-besarkan aib orang lain, tapi justru membangun, mendoakan, dan menolong. Kesimpulan dalam Amsal pasal 11 ini memberi kita 3 nasihat kehidupan. Yang pertama, jujur itu tidak ketinggalan zaman. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, orang benar adalah sumber berkat, maka jadilah terang dan garam. Dan yang ketiga, perkataan harus dijaga karena bisa menghidupkan atau mematikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup benar tidak selalu mudah, tetapi selalu bernilai. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi yang paling sukses di dunia, tetapi menjadi pribadi yang berintegritas dan berdampak. Demikian akan firman Tuhan bagi kita saat ini. Biarlah ini dapat menjadi pegangan, agar kehidupan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dan kehidupan kita setiap waktu menjadi terang untuk memberi penerang bagi setiap orang agar hidup melewati jalan kebenaran yang Tuhan tujukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu kembali di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup dalam kejujuran, menjadi berkat dan menjaga lidah kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa di tengah dunia yang penuh tipu daya sangat mudah bagi kami untuk terbawa arus. Tapi hari ini kami mau mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Ajari kami untuk jujur dalam perkara kecil maupun besar, dan biarlah kehadiran kami menjadi terang dan pengaruh yang membangun, bukan merusak. Dan Tuhan, jagalah mulut dan hati kami, agar setiap perkataan kami memuliakan Engkau dan menguatkan sesama. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.